Jadi pu yang gekun dengan terorisme yan, ulang dikata, terorisme yan adalah pandangan terhadap etik dan spirit dunia keacehan. Tapi boleh baca kan, spirit and ethic of Acehnese. Jadi kan tentang Hasan Tiro, kan tentang ulama Tiro, kan tentang GAM. Tapi spirit dan etik tentang dunia keacehan. Pandangan tersebutnya kata bukulung tu budaya lembaga. Bukulung le debit yang lanjut. Pandangan tersebut berlandaskan epistema keilmuan serta menjadi inspirasi secara histori daripada ulama dan pejuang Aceh. Khususnya Tunku Syekh Muhammad Saman serta seluruh ulama Tiro sebagai ujung tombak perlawanan untuk membebaskan Aceh dari kolonialisme Belanda, dan puncaknya diformulasikan atau dikristalisasikan dengan proses ijtihad penalaran oleh Hasan Tiro yang menjadi gagasan dan pemikiran yang mengandung visi komprehensif, dinamis, maju dalam menyikapi sesuatu serta bertujuan untuk mengajukan perubahan dengan mekanisme pemikiran normatif. Yang kalau cara jemaah orang kawak bilang lu, ya, nang S2 kita dapat. Jadi terorisme yang tidak berdiri secara tunggal, kan cuma Hasan Tiro. Jadi saling terkoneksi dengan sejarah, kerangka sejarah, filsafat sejarah masa lalu, dengan teori politik, teori hukum, budaya dan lain sebagainya. Maka pekan harus tampil Hasan Tiro karena yang memformulasikan terorisme ya Hasan Tiro. Lagi perle-perle ya. Kak. Jadi part itu terorisme ya. Iban cara lahir terorisme. Jadi awal pun akan ukur tapi lahir daripada terorisme ya. Dia takun dari pertautan atau konflik antara dua isme di Indonesia. Inilah dia takun lahir juga. Yang pun nasionalisme Islami, kelompok nasionalisme Islami, yang kedua nasionalisme kebangsaan. Jadi nasionalisme Islamian yang kemudian weken instrumen dalam politik Indonesia Serikat Islam, yang dari Serikat Islam lahir Masyumi. Dari Masyumi sampai uroyoyan lahir PKB, lahir PILH lah, lahir partai-partai Islam lah. Yang instrumen daripada kelompok nasionalis Islam. Pertanyaan Usali Modayan dan lain sebagainya. Nah, yang nasionalis sekuler ya, instrumen ini Budi Utomo, lahir PNI, kemudian Marhen, mulai di Soekarno lah, lahir pertanyaan. Yang kaprang jamuna secara ideologi politik. Sehingga perbedaan pandangan dalam menentukan ideologi negara Indonesia saat itu, disinilah kemudian terjadi konflik. Dalam rapat BPU PKI waktu perumusan Pancasila lah kita ke. Jadi orang berfikir Pancasila orangnya mandum-mandum yang atas Soekarno rumus, tidak. Pancasila yang dirumus oleh 7 yang selalu oleh 8 perwakilan dari baik nasionalisme Islami atau nasionalisme kebangsaan. Termasuk dalam nasionalisme Islami Hashim Asy'ari Jombang, Nek Husdur, Kek Husdur. Termasuk salah satu perumus. Konsekuensi daripada rumusannya yang pun lahir Piagam Jakarta. Yang kedua dari nasionalis sekuler lahir Pancasila. Jadi dua bohnya perang. Yang perangnya diwarisi sampai orangnya. Dalam konteks katakanlah nasionalisme Islami Habib Rizik CS, dalam konteksnya adalah Megawati CS. 4. Yang terjadi uronyonya sesuatu yang sudah diramalkan, yang sudah dianalisa dan ditulis oleh Tengku Hasan Tiro tahun 1958 dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Yang kali kedua dia Hasan Tiro. Bahwa secara teori lah apa sebuah negara, ideologi sebuah negara itu mengikuti ideologi sebuah negara itu mengikuti ideologi masyarakatnya. Jadi negara mengikuti masyarakat, bukan masyarakat mengikuti negara. Itu konsep negara.
yang dibangun oleh Hasan Dero. Yang nyan pembahasannya dalam sub pembahasan negara ideal. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia tidak bisa dipaksakan untuk menjadi satu. Itu argumen Hasan Dero. Jadi awak Jawa harus jihad Indonesia, awak Aceh harus jihad awak Indonesia, awak Minang harus jihad awak Indonesia dan lain sebagainya. Karena apa kan? Alasan Hasan Dero sipu kagak. Itu surah Al-Hujurat ayat 11. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi mutlak kudrah bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan berbeda-beda. Jadi tidak bisa orang Aceh dipaksakan menjadi Indonesia, orang Minang menjadi Indonesia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyelaraskan perbedaannya? Yang efek politiknya lagi ada apa no? Lahir Hari Kartini, lahir Hari Batik dan lain sebagainya. Itu pemaksaan identitas menurut Hasan Dero. Jadi seharusnya ideologi negara itu berdasarkan filosofi, berdasarkan ideologi yang dianut oleh masyarakat. Yang 90% katakanlah atau 25% masyarakat Indonesia saat Indonesia ini terbentuk itu adalah Islam. Dan pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Indonesia itu semua berdasarkan perjuangan Islam. Nanti timbul pertentangan ideologi ya. Yang saboh lahir Pancasila, yang saboh lahir Piagam Jakarta. Apa kan? Jadi konfliknya kemudian diwarisi sampai orang yang main bikin apa? Boleh pihak nasionalis kuno yang belum pegang nasionalis kebangsaan yang lahir mulai dari PNI, Marhen sampai PDI, PDIP lah, secara struktur politik. Tapi yang pihak aja mulai dari Serikat Islam, Masyumi, PILH sampai Royo, PKB dan lain sebagainya. Yang instrumen dua bohong. Nah, pertentangan ideologi politiknya juga terbawa ke Aceh. Wate Aceh kena habis diserang oleh Belanda. Hino na pertautan, na pertentangan antara nasionalis Islami dengan neofeudalisme yang dianggap sebagai representatif Belanda. Ampun. Anak madum, maksudnya benda kan pikir orang yang nampun lagi mah, benda kan pikir ampun madum tidak. Artinya residen wadayan lah dah kentenya Arif yang dianggap sebagai representatif feudalism primordial. Yang dia baca buku-buku sejarah Aceh pasca yang le jadi maka konflik antara dua kelompoknya tinggi. Dan yang terdaya, yang termoy gula cid. Nah yang pohuriung, ijarah harta dan lain sebagainya. Jadi terjadi pertentangan sehingga lahir Cumbuk, lahir gerakan Said Ali, lahir gerakan Jadi Aceh. Nah, kelompok nasionalis Islami yang na di Aceh, akan cerita Aceh juga. Kelompok nasionalis Islami yang na di Aceh, katakanlah masa-masa Abu Dawud Bre, guru-guru tokoh yang kemudian menginisiasi lahirnya nasionalisme Indonesia. Kenapa kan beda ijtihad ya? Yang sebuah kelompok katakanlah Belanda berijtihad bahwa Belanda harus tetap di Aceh untuk lead Jepang. Yang sebuah kelompok dari kelompok nasionalis Islami pertama Jepang kena Aceh melalui Said Abu Bakar, seperti Said ya, melalui Said Abu Bakar untuk lead Belanda. Sehingga timbul istilah lead bui dengan Said. Ya ampun. Ya nampak kan? Sehingga euforia kemerdekaan Indonesia menjadi bahagian dari euforia orang Aceh padanya. Ini timbul stigma bahwa Abu Dawud yang kemerdekaan Indonesia, yang pertama Indonesia. Jadi konsep euforia yang lain. Berdasarkan purungnya BGT, berdasarkan semangat bahwa Indonesia akan dibangun berdasarkan Islam. Tetapi dalam perjalanan kakek rupanya ini ke berontak Wate Aceh dileburkan ke dalam Sumatera. Nah, proses peleburan Aceh ke dalam Sumatera, kemudian Aceh isut menjadi satu provinsi tersendiri tahun 1950-an. Ini menjadi kajian hukum Hasan Dero kemudian bahwa Aceh masuk ke dalam wilayah Indonesia secara tidak sah, baik secara de facto ataupun secara de jure. Ini yang kritik Hasan Dero kemudian. Ini ke perbedaan
pandangan lah dah pegah tokoh-tokoh yang pro kepada Darul Islam tapi kontra dengan Aceh Merdeka. Ini merumput. Nah, dari nasionalisme Indonesia yang pegah benar, ketika udip dalam Indonesia tiba-tiba lagi harapan kon Islam dan lain sebagainya, lahirlah Darul Islam. Dari Darul Islam itu lahir garis terorisme. Karena apa kan? Sandiro murid daripada Abu Dhabi. Tetapi Sandiro lebih mampu mengkolaborasikan beberapa disiplin ilmu menjadi pemikiran beliau dalam setiap karya-karya. Nampak kah? Terorismenya itu yang kemudian berlawanan dengan apa yang dianggap oleh Sandiro yang neo-kolonialisme Indonesia. Penjajahan Indonesia daya baru bagi Sandiro. Nah, kiban asal usul genealogi lahirnya terorisme. Jadi secara Islam terorisme yang lahir dari semangat pan-Islamisme. Di tahun 50-an ya, semangat pan-Islamisme yang digagas oleh Said Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, sampai pergerakan-pergerakan diteruskan oleh Said Qutb, kemudian Hasan Al-Banna, Syekh Yasin Palestina almarhum, dan yang terakhir yang medun mantang ini miana Yusuf Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi, dan pentolan-pentolan Ikhwanul Muslimin yang berfikir berdasarkan landasan pan-Islamisme. Pan-Islamisme lahir untuk lawan gerakan Arab. Dia tekenlah Wahabisme juga. Dari semangat pan-Islamismenya, nah dua bawah lagi, yang pun ukhuwah Islamiyah, nasionalisme, yang kedua ukhuwah wataniyah, patriotisme, cinta tanah air. Dua buah konsepnya itu yang dipadukan oleh kelompok Sandiro yang kemudian lahir terorisme. Jadi bukan aswabiah, bukan fasis, bukan rasis. Jadi miana urang pegah kesukuan, makanya lun hana sepakat ketika dikatakan etno-nasionalisme. Etno-nasionalisme karena Aceh yang berbentuk nasionalisme oleh Sandiro bukan berdasarkan sentimen kesukuan, tetapi nasionalisme yang lebih dulu lahir daripada nasionalisme Indonesia. Nampak kan? Jadi tidak bicara etno-nasionalisme. Inang ke dalam buku lun yang terkait pembahasan bahwa penggunaan kata etno-nasionalisme yang menyeret sebetulnya secara opini kepada suku Aswabiah. Jadi proses lahir pemikiran terorisme Sandiro kali dilalui sebagai seorang republikan, pecinta Indonesia atau nasionalis Indonesia, dan gaknya memang salah Sandiro yang peik bendera Indonesia, wakil gaknya mantan ketua BPU, Barisan Pemuda Indonesia, BPI di Lamlo, dan yang naik tulis pada buku sejarah. Jadi gaknya BPI Lamlo dan gaknya bendahara, yang salah lun bendahara BPI orang Lamlo, sehingga gaknya menjadi sasaran pemberontakan Jumbo, rumah gaknya itu, adik gaknya Ipoh dan lain sebagainya. Gaknya pernah menjadi Indonesia Republikan. Ketika Republik mengkhianati Aceh, beliau berfikir untuk menjadikan Aceh sebagai federalis atau Islamis. Ini yang terlibat dalam gerakan Darul Islam Indonesia Aceh. Dengan mendeklarasikan diri sebagai duta besar Republik Islam Indonesia di New York. Dan padahal menteri kerja di Indonesia. Paspor Indonesia, surat-surat Indonesia lah. Sambil bekerja, sambil kuliah S2 di Columbia University. Dicabut pasporan, kan dia kuliah lah yang lalu. Kagak kerja leh magang. Pokoknya kagak kerja bak staf diplomatik RI di PBB. Nah, karena kasus cat perlu jumpa ke, Tony Kurumlah 58 yang ditulis buku Demokrasi untuk Indonesia. Yang karena kasusnya. Bagi gaknya nasionalisme Indonesia adalah topeng, kamuflase untuk menegaskan kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang dibacalah gitu ya. Baca-baca akan dapat maksudnya. Nah, selanjutnya ketika Islamisme atau Darul Islam Indonesia kalah di panggung internasional karena pertentangan bunuh pan-Islamisme dengan demokrasi barat. Ini melihat dua di tingkat dunia sehingga tahu pan-Islamisme adanya.
muncullah demokrasi, nasionalisme, kebebasan dan lain sebagainya lah. Muncullah ideologinya di dunia. Sampai orang kementai kuasai ideologinya neo. Lagi kampanye demokrasi peramprumnya ideologi nah. Jadinya memang pertarungan ideologi politik awal dalam geopolitik dunia. Sehingga Hasan Tiro menjadikan platform gerakannya itu nasionalisme. Atau nasionalisme lah secara umum. Supaya apa? Supaya lebih hitamang kepada instrumen politik dunia. Yang politik ya. Sehingga Tony kurung belah 62 sampai kurung belah 68 gak nyan gagas panmalaisme ya istilah dia. Nasionalisme Melayu tapi ditolak oleh penduduk tokoh Melayu. Kemudian termasuk kekuatan Melayu ada yang kekuatan yang bersumber dari Islam. Kahar Muzaffar, Ibnu Hajar dari inilah kekuatannya. Memang karena kalimoh sehingga panmalaisme khusus di Sumatera ditolak oleh tokoh-tokoh yang Riau dan lain sebagainya. Sehingga di kurun belah 68 baru gerumuskan nasionalisme Aceh. Ada Aceh bak mata doyangan isi di nasionalisme Aceh. Yang di kurun belah 68 itu sampai loh. Nampak kah? Nah, kipan terbentuk secara teori terorisme yang kipan. Secara teori hinan boh teori lah yang jelungkeun yang pun teori agama yang secara garis besar lah kan. Teori agama, teori sejarah, teori hukum dan teori politik. Dari boh teorinya kemudian menjadi landasan berfikirnya Hasan Tiro. Nampak kah? Jadi yang tadi bahasnya dari royo sampai ke yang ke bahagian dari boh teori ya. Yang kemudian lahir konsep-konsep pemikiran selagi dalam sejarah budaya, lahir konsep eksistensialis, keakuan dalam politik, lahir demokrasi, syura dan lain sebagainya menurut pikiran Hasan Tiro. Nah, kembali kepada benar kontestasi antara kelompok nasionalisme Islami di Indonesia dengan kelompok nasionalisme kebangsaan hinan ke lahir pemikiran terorisme. Sehingga lorong yang terjebak dalam melihat posisi Hasan Tiro dalam konteks kontestasi heboh kontestasi nasionalisme yang lorong terjebak. Seakan-akan Hasan Tiro lahir kemudian membangunkan Aceh Merdeka, mendeklarasikan Aceh Merdeka. Gara-gara ya bikin, gara-gara Harun dan lain sebagainya. Padahal tahun kurung belah 58 Hasan Tiro kagancam untuk memerdekakan Indonesia yang dia baca dalam buku Demokrasi Indonesia. Tahun kurung belah 68 Hasan Tiro kagagas nasionalisme Aceh. Jadi lebih pihak yang kemudian tendensius, subjektif menurut Don dari peneliti ataupun penulis yang menulis tentang Hasan Tiro dan Darul Islam. Jadi urungnya berpikir bahwa Darul Islam tidak memiliki hubungan benang merah dengan Rahai Kuatan. Unacid awak-awak agam yang berpikir bahwa Hasan Tiro bahwa Darul Islam pula mudeng-mudengnya nanti pecah. Ya nanti pecah. Ataupun Hanabi teruk bentuk. Karena secara pemikiran lagi ya. Jadi Tunku do kemudian melakukan transformasi lah dia takun atau getunyok Tunku Hasan di Tiro ya sebagai ketua persiapan Federasi Sumatera Merdeka. Yang bakto ni perunglah 6 hari. Jadi kalau tengok. Cuma lagi lembaga ni hotel bentuk panmalaisme benar. Dan jadi baca buku SS Juangga Berbara yang dalam nama itulah sehingga beliau melakukan formulasi nasionalisme Aceh. Jadi terorisme yang kebahasannya ada ya terkait mulai dari nasionalisme Aceh, eksistensialisme Aceh, demokrasi, syura, negara ideal, kerangka atau filsafat sejarah dan lain sebagainya.